Salam anak-anak yang saya rindukan. Berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran kali ini. Salam sehat selalu. Dan Ibu percaya kali ini kita semua dalam kondisi yang baik. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita berdoa lebih dahulu anak-anak. Bapa yang baik, kami mohon pimpinan-Mu mengalir atas kami semua dalam pembelajaran kami kali ini. Dalam nama Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kali ini Ibu mengajak kita semua belajar firman Tuhan tentang melangkah dengan pasti. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 7 sampai 10. Ibu akan membacakannya. Tolong anak-anak menyimaknya ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Anak-anak, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mencatat Tuhan menghendaki supaya kita tidak binasa. Sekali lagi, di sana mencatat Tuhan menghendaki supaya kita tidak binasa. Tetapi kenyataannya apa anak-anak? Saat ini dunia kita sedang dilanda ketidakpastian dengan adanya virus corona ini. Banyak orang yang mati karenanya. Banyak membuat kita takut menghadapi ketidakpastian ini. Tapi ingat, kita diselamatkan karena iman, bukan perbuatan. Dua tokoh Alkitab, Nuh dan Abraham, mengalami banyak kesulitan, mengalami ketidakpastian, menghadapi tantangan hidup yang sangat ngeri, menghadapi kesulitan di antara kehidupan orang-orang yang bejat dan jahat. Namun Nuh tetap mempertahankan hidupnya dengan benar. Abraham dipanggil keluar dari negerinya ke tempat yang belum diketahuinya, dan janji Allah akan menjadikannya bangsa yang besar. Sekian lama janji Tuhan itu pun tidak terwujud. Dan kehidupan Abraham mengalami kehidupan yang sangat sulit, mengalami kehidupan yang penuh tantangan. Tetapi mereka tetap taat dan tidak terpengaruh oleh keadaan saat itu. Mengapa anak-anak?
Karena Abraham dan Nuh melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti. Dengan cara bagaimana? Apa buktinya Abraham dan Nuh melangkah dengan pasti? Yang pertama, setia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu petunjuk Tuhan, anak-anak? Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita mengetahui petunjuk Tuhan. Karena firman Tuhan adalah petunjuk Tuhan. Dan petunjuk itulah yang sangat penting buat hidup kita, anak-anak. Petunjuk Tuhan adalah petunjuk yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan selalu. Renungkanlah dan pelajarilah firman Tuhan. Dengan setia mengikuti petunjuk Tuhan, tidak mengikuti aturannya sendiri. Yang kedua yang dilakukan, taat pada peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan itu apa? Yaitu firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan petunjuk Tuhan untuk kebaikannya, itulah yang dilakukan oleh Abraham dan Nuh. Maka dikatakan bahwa dia taat pada peraturan Tuhan. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Kita perlu melakukan kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Nuh, agar kita memiliki kebaikan di dalam hidup kita, agar kita menemukan kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, memegang teguh janji Allah. Abraham dan Nuh tidak bersungut-sungut, anak-anak, walaupun ia mengalami banyak kesulitan, walaupun ia mengalami situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman. Dia tinggal di tempat yang tidak nyaman pun dia tidak bersungut-sungut. Mengapa Tuhan harus seperti ini? Mengapa harus seperti itu? Tidak demikian yang dilakukan oleh Abraham dan Nuh. Tetapi ia berpegang teguh pada janji Allah, sabar menanti janji Tuhan, maka kebaikan yang didapatkannya. Nah, mau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak? Tentunya kita semua mau. Oleh karena itu, lakukanlah ketiga hal di atas. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tugasnya adalah yang pertama, tulis apa yang menjadi berkatmu dari renungan ini. 2, tulis apa yang menjadi komitmenmu dalam menjalani hidupmu hari ini untuk masa depan. Yang ketiga, tulis 2 atau 3 pokok doa untuk didoakan dan kirimkan ke ibu mentor. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.